Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami dalam bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat 14. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Tema renungan kita adalah setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, Yosia dikenal sebagai raja yang bekerja keras untuk mengadakan pembaharuan sikap hidup bangsa Yehuda untuk setia kepada Tuhan Allah. Ia dikenal juga sebagai raja yang berbakti, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup meneladani Daud bapa leluhurnya yang setia memercayai dan menaati Tuhan Allah. Meski usia Yosia saat dinobatkan menjadi raja Yehuda masih 8 tahun. Namun ia bersikap jauh lebih dewasa dan lebih baik dibandingkan dengan sikap ayahnya, Raja Amon, yang dinobatkan menjadi raja di usia 22 tahun. Dan kakeknya, Raja Manase, yang dinobatkan saat di usia 12 tahun. Raja Manase, kakek Yosia, telah menyesatkan bangsa Yehuda menjadi bangsa penyembah dewa Baal dan Asyera, dewa tentara langit, dan berbagai bentuk-bentuk praktik penyembahan berhala dan pemujaan roh-roh orang mati. Bahkan di dalam bait Allah dan di serambi bait Allah, Raja Manase telah membangun patung dan mesbah untuk dewa Baal dan Asyera dan dewa tentara-tentara langit. Juga di kota lainnya di tanah Yehuda didirikannya mesbah-mesbah untuk penyembahan berhala. Bangsa Yehuda tidak menyembah kepada Allah Yahweh lagi, tetapi kepada dewa dan berhala-berhala. Ibadah di bait Allah dihentikan dan pembacaan Taurat, pengajaran kepercayaan kekafiran dan dunia kegelapanlah yang memenuhi kehidupan bangsa Yehuda. Kesesatan yang membangkitkan murka Allah itu dilanjutkan oleh Raja Amon yang mewarisi tahta setelah ayahnya Raja Manase wafat. Pengajaran kepercayaan kekafiran dan dunia kegelapanlah yang memenuhi kehidupan bangsa Yehuda. Kesesatan yang membangkitkan murka Allah itu dilanjutkan oleh Amon yang mewarisi tahta setelah ayahnya Raja Manase wafat. Tetapi Yosia sangat berbeda dari sikap ayahnya. Yosia tidak meneruskan kesesatan itu lagi. Yosia bersikap takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Ia ingin berbakti dengan tulus dan dengan setia kepada Tuhan Allah. Sebab Yosia
sangat merindukan agar ia diberkati oleh Allah dan segenap bangsa Yehuda yang dipimpinnya menjadi bangsa yang diberkati oleh Allah. Sahabat Renungan Malam Salom, dalam tahun ke-18 pemerintahan Yosia, ia bersikap tegas untuk menghidupkan kembali peribadahan kudus kepada Allah di Bait Allah. Maka Yosia memerintahkan Safan, panitra kerajaan, dan Imam Hilkiah untuk mempekerjakan para tukang dan ahli bangunan untuk memperbaiki kerusakan dalam Bait Allah yang telah dirusak oleh Manase di saat Manase membangun patung dan mesbah dewa Baal, Asyera, dan dewa tentara-tentara langit itu. Dan atas perintah Yosia, semua patung dan mesbah dewa dihancurkan dan semua praktik peribadahan kekafiran dihentikan. Kitab Taurat Allah yang telah lama disingkirkan oleh Manase telah ditemukan oleh Imam Hilkiah, dan Imam Hilkiah membacakan Taurat Allah untuk dipedomani oleh raja dalam menjalankan pemerintahannya dan untuk dipedomani seluruh bangsa Yehuda dalam perilaku sehari-hari. Suatu ketika Yosia mengutus Imam Hilkiah bersama panitra Safan dan beberapa pejabat kerajaan untuk menjumpai Hulda, seorang nabi perempuan, untuk meminta petunjuk-petunjuk dari Tuhan Allah. Nabi Hulda menyampaikan firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan malapetaka yang dahsyat atas bangsa Yehuda dengan datangnya musuh yang akan menghancurkan negeri Yehuda, karena bangsa Yehuda telah meninggalkan Allah dan telah berbakti kepada Baal, Asyera, dan dewa tentara langit. Tetapi karena Yosia bersikap takut akan Tuhan dan ingin berbakti kepada Tuhan, maka Allah akan memberkati Yosia dan bangsa Yehuda. Suatu ketika Yosia mengajak semua imam, nabi, para pejabat kerajaan, dan seluruh rakyat Yehuda untuk beribadah kepada Allah. Dalam ibadah itu berdirilah Raja Yosia dekat tiang dalam Bait Allah, dan ia mengikrarkan janji di hadapan Tuhan Allah untuk hidup setia mengikuti semua perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan Tuhan Allah sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Taurat. Dan seluruh rakyat menyatakan sikap akan setia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ikrar Yosia bukanlah hanya ikrar yang indah kedengaran dalam ibadah dan yang kemudian dilupakan. Bukan. Tetapi dalam kehidupan dan kepemimpinannya sebagai raja, Yosia tetap berlaku setia menuruti perintah-perintah Allah. Sahabat Renungan Malam Salom, pembaharuan yang dilakukan Yosia merupakan teladan besar bagi kita, agar kita juga membangun kecintaan kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu akan meneguhkan iman kita, meneguhkan tekad kita untuk selalu setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, iblis dan roh-roh kegelapan itu dengan penuh tipu daya selalu hendak menyesatkan pikiran kita agar kita tergoda bujuk rayu para kaki tangan iblis dan roh-roh dunia ini untuk sujud menyembah dan meminta berkat, meminta kekuasaan dari iblis. Iblis melalui para kaki tangannya menawarkan, umpamanya menawarkan penggandaan uang, menjanjikan jabatan-jabatan
dan kehebatan-kehebatan lainnya, asal manusia mau melakukan praktik-praktik pemujaan atau ritual-ritual dan memberi sesajen kepada kuasa roh-roh dunia itu. Ketika seorang Kristen mau tergoda mengikuti praktik-praktik ritual dan mempersembahkan sesajen bagi roh-roh kegelapan itu, maka mereka telah menduakan Tuhan dan mereka membangkitkan murka Tuhan. Allah telah menyatakan firman-Nya bahwa Allah sangat murka kepada orang yang menyembah arwah dan yang menyembah berhala dan dewa-dewa kekafiran. Janganlah kita membangkitkan murka Allah kepada diri kita. Sahabat renungan malam Salom, jika keserakahan akan uang, keserakahan akan kekayaan, dan juga keserakahan akan kekuasaan dan jabatan adalah merupakan celah yang acap kali dipakai oleh kaki tangan iblis untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia, maka kita harus membuang nafsu keserakahan itu dari hati dan pikiran kita. Kita harus mencukupkan hidup kita dari berkat Tuhan yang harus kita minta agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, agar kekayaan dan pekerjaan dan jabatan yang baik diberikan Tuhan kepada kita. Jika itu kita minta, tentulah Tuhan senang memberkati umat-Nya yang setia beriman dan menuruti perintah-Nya. Hidup kita harus hidup memuliakan Tuhan, dan kita harus memegang teguh ikrar kesetiaan kita untuk menuruti perintah-perintah Allah. Firman Allah dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 7-8 mengatakan kepada kita, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun kami ke jalan yang benar. Kami harus setia beriman dan setia menaati perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Kami harus melawan dan mengalahkan segala tipu daya iblis dan roh-roh dunia. Kami lawan dengan iman yang teguh. Dan kuasa Roh Kudus menolong dan memenangkan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk beribadah kepadamu dalam ibadah minggu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.